Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang unsur logam dan kegunaannya. Oke, sebelum memasuki materi, kita cari terlebih dahulu di mana unsur logam terletak pada tabel periodik. Unsur logam atau Fe ini terletak pada golongan ke-8 dan periode ke-4. Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita cek pada periode keempat. 1, 2, 3, 4. Kalau golongan dari kiri ke kanan, kalau periode dari atas ke bawah. Nah, logam Fe ini terdapat pada nomor 26 ini. Oke, selanjutnya logam besi. Logam besi adalah logam yang berasal dari biji besi atau tambang yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26. Besi juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Besi telah ditemukan sejak zaman dahulu dan tidak diketahui siapa penemu dari unsur ini. Besi dan unsur keempat ini banyak di bumi dan merupakan logam yang terpenting dalam industri. Besi murni bersifat agak lunak dan kenyal. Oleh karena itu, dalam industri, besi selalu dipadukan dengan baja. Baja adalah berbagai macam paduan logam yang dibuat dari besi tuang ke dalamnya, lalu ditambahkan unsur-unsur seperti Mn, nikel, atau tergantung ketentuan lainnya. Untuk keberlimpahannya, besi terdapat di alam dalam bentuk senyawa, misalnya pada mineral hematit Fe2O3, magnetik Fe2O4, pirit FeS2, siderite FeCO3, dan limonit 2Fe2O3 kali 3H2O. Unsur besi sangat penting dalam hampir semua organisme yang hidup. Pada manusia, besi merupakan unsur penting dalam hemoglobin darah. Untuk sifat fisika dari logam besi, ini dilambangkan dengan Fe dengan nomor atom 26, terdapat pada golongan ke-8 dan juga pada periode ke-4. Untuk penampilan fisik dari logam besi ini, metalik mengkilap keabu-abuan. Untuk massa atomnya 55,854 gram per mol. Untuk konfigurasi elektronnya, argon 3D6, 4S2. Untuk fasenya padat. Massa jenis suhunya 7,86 gram cm kubik. Besi Fe ini lebur pada suhu 1811 Kelvin atau 1538 derajat Celcius. Untuk didih-didihnya 3134 Kelvin atau 2861 derajat Celcius. Untuk kapasitas kalor logam Fe adalah 25 derajat Celcius setara 25,10 Joule per mol. Untuk manfaat dan aplikasi dari logam besi, kegunaan besi adalah logam yang paling banyak dan paling penting, paling beragam penggunaannya. Hal itu karena beberapa hal di antaranya. 1. Karena kelimpahan besi di kulit bumi cukup besar. 2. Pengelolaannya relatif lebih mudah dan murah. 3. Besi mempunyai sifat-sifat menguntungkan dan mudah dimodifikasi. Senyawa kimia besi memiliki banyak manfaat. Besi oksida dicampur dengan serbuk aluminium dapat dipantik untuk membuat reaksi termit yang digunakan dalam penggelasan dan pemurnian biji. Besi membentuk senyawa biner dengan halogen dan kalsogen. Senyawa organologamnya antara lain ferosen, senyawa sandwich pertama yang ditemukan. Besi memainkan peranan penting dalam biologi, membentuk kompleks dengan oksigen molekuler dalam hemoglobin dan myoglobin.
mioglobin. Kedua senyawa ini adalah protein pengangkut oksigen dalam vertebrata. Besi juga logam pada bagian aktif sebagai besar enzim redoks yang berperan dalam respirasi seluler serta oksidasi dan reaksi dalam tumbuhan dan hewan. Untuk toksisitas dari logam besi, ada beberapa gangguan yang terjadi yang diakibatkan oleh logam besi. Apabila konsentrasi besi terlarut dalam air melebihi batas tersebut, akan menyebabkan berbagai masalah, diantaranya gangguan fisik, gangguan teknis, dan gangguan kesehatan. Untuk gangguan fisik yang ditimbulkan oleh adanya besi terlarut dalam air adalah timbulnya warna, timbulnya bau, dan timbulnya rasa, sehingga air menjadi tidak enak bila konsentrasi besinya melebihi 1,0 mg per liter. Untuk gangguan teknis, endapan Fe, OH bersifat korosif terhadap pipa dan akan mengendap pada saluran pipa, sehingga mengakibatkan pembutuhan dan efek-efek yang dapat merugikan, seperti mengotori bak, mengotori wastafel, juga mengotori kloset. Untuk gangguan kesehatan, senyawa besi dalam jumlah kecil di dalam manusia berfungsi sebagai pembentuk sel-sel darah merah, di mana tubuh memerlukan 7 sampai 35 mg per hari yang sebagian diperoleh dari air. Tetapi zat Fe yang melebihi dosis yang diperlukan oleh tubuh dapat menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini dikarenakan tubuh manusia tidak dapat mengekskresi Fe, sehingga bagi mereka yang sering mendapat transfusi darah, warna kulitnya menjadi hitam karena akumulasi Fe. Air minum yang mengandung Fe cenderung menimbulkan rasa mual apabila dikonsumsi. Selain itu, dalam dosis besar dapat merusak dinding usus. Kematian seringkali disebabkan oleh rusaknya dinding usus ini. Kadar Fe yang lebih dari 1 mg per liter akan menyebabkan terjadinya iritasi pada mata dan pada kulit. Apabila kelarutan besi dalam air melebihi 10 mg per liter, akan menyebabkan air berbau seperti telur busuk. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.